Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra dengan NIM 2311050111. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tutorial penggunaan aplikasi Foxit atau publikasi menggunakan aplikasi Foxit. Tutorial ini saya buat untuk memenuhi tugas saya, yaitu ujian tengah semester mata kuliah manajemen perpustakaan digital. Di dalam tugas ini ada beberapa tahapan yang perlu dijelaskan, yaitu mulai dari konversi file full text skripsi menjadi PDF, memasang watermark dengan logo lembaga, dan beberapa lain diantaranya. Untuk tahapan pertama, yaitu kita dapat buka link yang telah disediakan pada lembar instruksi tersebut. Di dalam drive ini kita terdapat folder hasil ujian, dan ada juga contoh skripsi hasil dari kakak tingkat prodi D3 Ilmu Perpustakaan. Sebelumnya kita download untuk foldernya. Nanti untuk hasil download folder tersebut akan berbentuk zip. Setelah download berhasil, maka sebelumnya kita dapat pindahkan hasil download tersebut ke dalam folder D supaya nanti memudahkan kita dalam pencarian datanya. Selanjutnya, data dari zip tersebut dapat kita ekstrak terlebih dahulu. Ini hasil ekstrak tersebut, di mana di sini ada folder hasil ujian yang terdiri dari konversi PDF. Nanti folder ini di dalam folder ini kita akan upload dari hasil-hasil yang telah kita lakukan atau tahapan-tahapan yang telah kita lakukan nantinya. Maka langsung saja kita masuk untuk tahapan pertama, yaitu kita diminta untuk konversi. Untuk tahapan pertama, yaitu kita diminta untuk konversi file full text skripsi menjadi PDF, dimana untuk filenya yaitu tugas akhir diploma 3. Caranya yaitu kita dapat buka filenya dulu di aplikasi Microsoft Word kita. Selanjutnya kita aktifkan terlebih dahulu untuk enable editingnya. Selanjutnya di sini sudah karena di laptop kita sudah ada aplikasi Foxit, maka di sini akan muncul yaitu Foxit PDF. Selanjutnya kita klik Foxit PDF, kemudian kita klik dulu Advance. Di Advance ini kita pastikan terdahulu yaitu untuk default settingnya yaitu standar. Apabila sudah standar, maka klik OK. Kemudian create PDF. Di sini berarti kita sudah berhasil untuk PDF-nya, maka dapat kita simpan di folder hasil ujian yaitu untuk konversi PDF. Kemudian dapat kita save. Berarti, di sini sudah tampak bahwa file tersebut sudah berhasil kita konversi ke dalam bentuk file PDF. Maka untuk tahapan pertama ini berarti otomatis kita sudah selesai melakukannya. Dapat kita tandai terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu kita diminta untuk memasang watermark dengan logo lembaga. Caranya yaitu yang pertama kita copy
kita buka terlebih dahulu, yaitu konversi PDF yang sebelumnya. Maka dapat kita copy, yaitu dengan dapat kita copy. Selanjutnya kita buka, kita paste pada folder watermark. Nah, setelah berhasil kita paste, yaitu kemudian kita klik kanan untuk masang watermarknya. Kemudian dapat kita buka melalui aplikasi Foxit. Setelah berhasil kita buka melalui aplikasi Foxit, kemudian kita klik organize, klik watermark, add. Di sini kita pilih file, kemudian kita browse, kita cari di mana. Sebelumnya di sini saya sudah menyediakan dan telah mendownload untuk logo UIN sebagai watermarknya. Kemudian kita edit untuk opacity-nya, yaitu kita cukup menggunakan 25%. Selanjutnya untuk skala relatifnya yaitu cuma 40%. Dan untuk locationnya yaitu kita klik yang appear behind page, kemudian klik OK. Nah, di sini secara otomatis untuk semua halamannya kita sudah berhasil pasang watermark UIN Imam Bonjol Padang. Kemudian berarti telah selesai untuk tahapan watermark. Kemudian kita simpan. Kemudian kita save. Untuk memastikannya dapat kita buka yang untuk watermarknya, kita cek kembali apakah watermark tersebut sudah berhasil atau belum. Dapat kita buka kembali yaitu tugas tersebut, file tersebut, untuk cek kembali. Nah, setelah dicek, berarti di sini kita sudah berhasil untuk memasang watermarknya. Selanjutnya berarti untuk yang tugas kedua kita sudah berhasil. Selanjutnya yang ketiga yaitu kita diminta untuk menambahkan bookmark atau daftar isi. Caranya yaitu kita dapat copy terlebih dahulu file yang telah kita berikan watermark ke folder yang C. Kemudian kita buka menggunakan aplikasi Foxit. Untuk tahap pertamanya kita yaitu diminta untuk membuat bookmarks. Pertama kita klik yang ini. Yang untuk pertama kali di sini kita yaitu halaman sampul. Maka di sini dapat kita ketikkan yaitu halaman sampul. Nah, ini selanjutnya yaitu kata pengantar. Caranya itu cukup kita blok
Kemudian kita klik yang save the current view as bookmarks, lalu klik, maka secara otomatis sudah akan muncul di sini. Begitu kita lakukan sampai akhir. Selanjutnya yaitu ada abstrak, kemudian ada daftar isi, kemudian ada daftar gambar, kemudian ada daftar tabel, selanjutnya kita masuk untuk bab 1. Kemudian ada bab 1, karena di sini kita tadi bloknya secara bersamaan, maka dapat kita klik untuk spasinya. Kemudian untuk subbabnya ada latar belakang, karena latar belakang ini masuk dari subbab dari bab 1, seharusnya latar belakang ini merupakan bagian dari bab 1, maka dapat kita pindahkan dia sejajar dengan tahan kemudian kita masukkan, kita tahan latar belakang sampai keluar gambar jari seperti ini, lalu kita lepas, maka secara otomatis dia sudah masuk dalam bagian bab 1. Selanjutnya ada sub B, yaitu rumusan masalah. Kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Untuk permudahnya secara otomatis, supaya kita tidak melakukan hal yang berulang, maka kita dapat klik yang terakhir yaitu rumusan masalah, lalu baru kita bold yang sub C, lalu kita klik tambah, maka dia udah secara otomatis langsung sejajar. Kemudian ada untuk subbab F, sub G, kemudian kita langsung ke bab 2. Nah, di sini bab 2 sejajar dengan sub bab sebelumnya, maka dapat kita lakukan dengan kita klik supaya dia sejajar dengan yang bab. Begitu kita lakukan seterusnya sampai terakhir. Apabila kita ada kesalahan, maka kita dapat mengulangnya kembali dengan Ctrl Z.
kemudian ada sub C, dan ada D, kemudian langsung untuk bab 3 kemudian untuk sub bab 3 karena yang diminta cuman yaitu menambahkan bookmark untuk dari bab 1 sampai bab 3 saja. Maka di sini kita sudah berhasil, berarti mulai dari halaman sampul bab 1, bab 2 dan bab 3, maka dapat kita save. Kita buat kodenya yaitu yang bookmark, kemudian save. Dan kita save. Maka di sini coba kita cek kembali. Berarti untuk yang tugas yang ketiga kita sudah selesai. Dan kita berarti udah berhasil, yaitu untuk menambahkan bookmark daftar isi hanya tetap untuk bab 1 dan 3 saja. Kemudian selanjutnya yaitu kita diminta untuk memecah file per bab 1 sampai dengan bab 5 dari file full text PDF dan menggunakan fitur extract page. Caranya yaitu kita masuk kembali ke folder hasil ujian, dimana kita dapat buka file yang sebelumnya dengan aplikasi Foxit.
Yang ini dapat kita copy terlebih dahulu. Ke folder D. Kemudian kita buka di aplikasi Foxit. Untuk pemisahannya kita dapat sebelumnya di sini kan kita sudah melakukan bookmarks yang terdiri dari bab 1 sampai bab 3. Kemudian di sini kita dapat melakukan pemecahan dengan extract page, yaitu kita lakukan dengan sebelumnya kita perbesar terlebih dahulu untuk bagian yang ini dengan cara kita memisahkan, kita diminta memecah file per bab 1 sampai bab 5 hingga dari file full text PDF dengan menggunakan fitur extract page. Caranya yaitu untuk pertama kita pisahkan, kita beri nama yaitu halaman sampul dan halaman awal, dimana halaman sampul ini terdiri dari halaman sampul hingga nanti ke halaman yang sebelum bab satunya, yaitu pada daftar tabel, yaitu sampai halaman 9. Caranya yaitu kita klik pada yang halaman sampul, kemudian kita tahan shift, kemudian kita klik panah kanan sampai ke halaman daftar tabel sebelum daftar bab 1, yaitu pada halaman 9. Kemudian kita klik kanan pada salah satu halaman yang kita tandai sebelumnya. Kemudian kita klik extract page. Kemudian di sini secara otomatis sebelumnya setelah kita tandai yaitu halaman 1 sampai halaman 9. Kemudian pastikan yaitu extract page as one PDF. Kemudian lalu klik OK. Berarti di sini secara otomatis kita sudah memisahkan halaman sampul dan halaman awal, yang mulai dari halaman sampul sampai daftar tabel. Kemudian kita simpan. Dengan namanya yaitu halaman sampul dan halaman awal. Kemudian kita save. Berarti di sini yang ini sudah berhasil. Selanjutnya untuk bab 1 yaitu mulai dari halaman 10 sampai halaman 17. Caranya sama, yaitu kita klik halaman 10 terlebih dahulu, kemudian tahan shift panah sampai halaman 17. Kemudian klik kanan ekstrak, kemudian klik OK. Kemudian kita save. Kita buat namanya yaitu bab 1 dan save. Berarti untuk bab 1 sudah selesai. Selanjutnya kita mulai untuk bab 2, yaitu dari halaman 18 sampai halaman 30. Halaman 18 sampai 30 dengan tahan shift panah kanan sampai halaman 30. Kemudian klik kanan ekstrak, OK. Kemudian kita save.
dan kita beri nama bab 2. Untuk bab 2 udah selesai, maka langsung kita untuk bab 3. Bab 3 dimulai dari halaman 31 sampai halaman 35. Shift panah, klik kanan, ekstrak. Oke. Kita simpan. Ini untuk bab 3. Save. Selanjutnya untuk bab 4 yaitu dimulai dari halaman 36 sampai 51. 36 sampai 51. Ini untuk bab 4. Kemudian untuk bab 5 sampai penutup atau daftar pustaka. Shift, ekstrak, dan klik OK. Kemudian ini kita buat untuk bab 5 dan daftar pustaka. Save. Nah, berarti kita dapat cek yaitu untuk pada bagian ini berarti kita sudah berhasil yaitu memecahnya menjadi 6 bagian, yaitu untuk halaman sampul dan halaman awal, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, dan daftar pustaka. Berarti untuk yang D berarti kita telah selesai. Berarti untuk D kita udah selesai. Berarti selanjutnya yaitu kita masuk ke yang E, yaitu combine file PDF yang terpisah untuk file paket, file terbuka, dan file tertutup. Dimana sebelumnya di sini file terbuka yaitu mulai dari cover, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar gambar, bab 1, dan dimana file tertutupnya itu pada bagian bab 2, bab 3, dan bab 4. Caranya yaitu kita dapat komen pertama yaitu untuk file terbuka, yaitu file terbukanya ada untuk halaman sampul dan halaman awal, kemudian bab 1 serta bab 5 dan daftar pustaka. Untuk pertama kita dapat tahan terlebih dahulu yaitu dengan shift pada halaman sampul, kemudian bab 1, kemudian kita klik kanan, kemudian kita klik combine files in Foxit PDF. Nah, di sini udah berurutan, yaitu di sini belum berurutan, maka dapat kita pindahkan terlebih dahulu.
untuk halaman sampul dan halaman awal bab 1 dan bab 5 dan daftar pustaka. Kemudian kita klik combine. Kemudian setelah berhasil maka dapat kita langsung save. Di sini berarti untuk save-nya yaitu kita dapat lakukan secara terpisah. Kita simpan di combine dengan nama filenya yaitu sesuai name. Kita buka terlebih dahulu di Word. Sesuai name skripsi. Misalnya di sini yaitu atas nama Alifta Hamidah. Kemudian kita copy name-nya. Yaitu sini kita akan berikan nama yaitu bab 1 sampai bab 5. Bab 5 penutup. Kemudian kita save. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk bab 2, bab 3, dan bab 4. Klik kanan. Combine. Apabila telah berurutan maka langsung kita klik combine. Maka kita save. Dengan nama yang sama. Sini berarti bab 2, bab 3, bab 4. Di save. Namun untuk penamaan ini kita sesuaikan dengan repositori yang mau kita upload. Misalnya untuk di repositori Win, misalnya kita dipisah, yaitu kita cari contohnya repositori Win. Di repositori UIN ini kan kita untuk cover sampai daftar isi bab 1, bab 2, kemudian bab 5 sampai dipisah menjadi beberapa bagian. Berarti nanti kita menyesuaikan untuk nama dari combine-nya. Berarti untuk tugas yang combine file kita udah selesai. Berarti kita masuk kembali ke menambahkan metadata pada file PDF, file terbuka dan tertutup. Caranya yaitu kita masuk pada bagian ini. Caranya yaitu
kita copy file yang 2 ini ke folder F terlebih dahulu. Selanjutnya kita buka yang file terbukanya. Kemudian kita klik file, klik properties. Di sini yang kita diminta untuk mengubah nama dari deskripsi generalnya. Untuk yang pertama yang perlu kita ubah yaitu pada bagian title. Pada bagian title ini kita bisa copy dari judul skripsi, yaitu kalau di sini judul skripsinya pengembangan koleksi perpustakaan MTSS Sulawesi Tengah Kabupaten Pasaman Barat. Dan dapat kita copy untuk judulnya. Kemudian kalau untuk subjeknya yaitu tergantung dari perpustakaannya. Misalnya kita buatkan di sini subjeknya ilmu titik koma skripsi. Kemudian kalau untuk kreatornya ini yaitu tempat kita membuat file tersebut atau dimana kita memulai pembuatan file tersebut. Misalnya kita menggunakannya di Microsoft Word atau di WPS, itu tergantung kita. Apabila kita membuatnya di Microsoft Word, maka kita buatkan di sini Microsoft Office Word. Kemudian kalau untuk author ini, kemudian kalau yang untuk author yaitu penulis skripsi. Di sini penulis skripsinya yaitu Alifta Hamida. Kita copy saja. Kemudian kalau yang produser ini tempat kita melakukan penerbitan, misalnya untuk menjadikannya PDF atau segala macam, yaitu misalnya kita menggunakan Foxit PDF editor. Kemudian kata kunci ini kita ambil dari kata kunci skripsi saja, yaitu ada pengembangan koleksi dan perpustakaan. Ada pengembangan koleksi dan perpustakaan. Kemudian untuk file terbukanya berarti kita kembali ke home, kemudian kita save. Berarti di sini kita udah kita save. Dan untuk file tertutupnya kita lakukan hal yang sama. Untuk title-nya subjeknya ilmu perpustakaan, skripsi, kreator Microsoft Office Word, autornya
Alifta Hamidah. Itu autornya Alifta Hamidah. Produsernya Foxit PDF Editor. Dan kata kuncinya ada pengembangan, kemudian ada koleksi perpustakaan, ada pengembangan, koleksi, dan perpustakaan. Dan kita save, kembali ke home lalu klik save. Berarti di sini kita sudah berhasil. Untuk mengeceknya yaitu kita bisa selanjutnya berarti kita telah berhasil untuk menambahkan metadata file terbuka dan tertutup. Selanjutnya kita diminta untuk mengatur initial view dengan navigasi bookmark secara otomatis. Caranya yaitu kita copy terlebih dahulu yang file yang dari metadata sebelumnya ke folder yang G. Selanjutnya kita buka file yang terbuka terlebih dahulu. Dan klik file. Di sini kita minta yaitu untuk initial view-nya maksudnya secara otomatis. Klik properties, kemudian initial view. Kemudian di sini yang akan kita ubah yaitu untuk bookmarks panel and page. Kemudian kita centang yang display dokumen title. Kemudian kita save. Dan kita lakukan hal yang sama untuk file tertutup kita. File terbuka, yang tadi file tertutup. Klik file, properties, initial view, kemudian bookmarks panel and page, kemudian centang display, dan home, kita save. Untuk melihat perubahan tersebut yaitu kita dapat lihat ketika kita membuka filenya menggunakan aplikasi lain, maka bookmarksnya nanti akan keluar secara otomatis. Misalnya kita buka menggunakan Firefox, kita tengok apakah akan muncul. Di sini akan muncul di sini kan udah muncul bookmarksnya secara otomatis. Berarti kita udah berhasil. Berarti untuk yang mengatur initial view ini kita sudah siap. Selanjutnya yaitu kita diminta untuk H1 yaitu alternatif 1, dimana kita menambahkan security password dan batasan dokumen, dimana nanti pemustaka tidak bisa mencetak atau mengedit atau mengcopy file kita. Ini biasanya dilakukan di perpustakaan di seluruh Indonesia. Kita dapat lakukan dengan caranya yaitu dapat kita lakukan dengan yang pertama, kita buka dulu folder hasil ujian, kemudian kita buka yang G-nya, kemudian kita copy ke folder yang H1 dan Ctrl V. Kemudian kita buka dulu terlebih dahulu yang file terbukanya.
Kemudian kita klik ProText. Nah, di sini kan akan muncul secara otomatis bahwa di sini udah ada bookmarks-nya. Sebelumnya karena kita udah tukar pengaturannya. Kemudian setelah kita klik ProText, kemudian klik Secure Dokumen, password ProText. Kemudian add dokumen restriction. Oke. Kemudian kita input passwordnya, misalnya di sini kita buat passwordnya ini tergantung pustakaan atau kebijakan password dari perpustakaan atau instansi tertentu. Misalnya kita buat passwordnya yaitu Azahra, dan konfirmasi passwordnya Azahra, dan Azahra. Lalu kita klik yang permission, dan kita centang oke, lalu klik oke. Maka di sini kemudian kita simpan. Dan kita lakukan hal yang sama untuk file tertutup kita. Pertama kita buka filenya. Kemudian secure dokumen, password. Passwordnya kita buat di sini misalnya Azahra. Kemudian kita save. Nah, berarti di sini secara langsung pemustaka tidak dapat mengcopy, mengedit serta memprint dari file kita tersebut. Di sini kita dapat lihat misalnya untuk print. Di sini untuk printnya sudah nonaktif. Kemudian untuk editnya, semua fitur editnya sudah tidak aktif. Berarti otomatis di sini kita sudah berhasil untuk menggunakan password dari file kita. Berarti untuk tahapan yang H1 ini sudah kita lakukan. Kemudian kita masuk ke yang H2-nya, yaitu untuk mengkonversi file PDF menjadi PDF A1B atau 2B atau 3B. Caranya dapat kita lakukan yang pertama, yaitu kita masuk dulu ke folder hasil ujian. Kita ambil yang di bagian sebelumnya, yang bagian folder G, karena apabila kita menggunakan folder H1 di sini tidak bisa karena filenya sudah kita kunci dan sudah kita masukkan passwordnya. Kemudian kita buka, kita ambil yang pertama yaitu untuk file terbukanya. Kemudian kita klik file, save as. Kemudian di sini kita ubah untuk konversinya, kita ubah di sini yaitu pada bagian PDF A dan klik setting. Di sini misalnya kita ambil yaitu untuk A1B.
kemudian kita klik OK, dan kita simpan, save. Di sini muncul peringatan bahwasannya dokumen kita tersebut tidak bisa disimpan menggunakan format PDF A1B karena di dalam folder kita, di dalam dokumen kita menggunakan watermark atau bookmark secara langsung. Maka dapat kita ubah, kita coba dengan cara yang lain. Klik setting, kita coba yang untuk 2B, yang 2A. Kemudian kita klik OK, lalu kita save. Jika tidak bisa, kita coba lagi dengan klik OK dan save. Nah, apabila tidak ada di sini peringatan, berarti otomatis kita telah berhasil. Kita coba tengok di sini. Di sini telah dituliskan bahwa format kita disimpan dalam bentuk PDF A2B. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk file tertutup kita. Kita lakukan dengan langkah-langkah yang sama. Kita pilih yang PDF A, setting 2B, dan kita klik OK dan save. Kita cek, berarti di sini juga sama dengan file yang terbuka kita, yaitu telah berhasil ke dalam bentuk format PDF A2B. Kita cek kembali di file kita. Berarti di sini secara keseluruhan untuk H2 kita sudah berhasil. Berarti di sini secara otomatis
kita telah berhasil melakukan semua tahapan-tahapan tersebut. Dapat kita cek pada bagian file-file kita. Yang pertama untuk konversi PDF udah ada, kemudian yang untuk watermark juga sudah, untuk bookmarks sudah kita cek sebelumnya, begitupun sampai ke tugas-tugas folder-folder selanjutnya. Untuk metadatanya pun sudah, kemudian yang ini siap view-nya pun udah, kemudian yang security passwordnya udah. Sehingga dengan adanya security password berarti otomatis pemustaka tidak dapat mengedit, mengprint maupun mengcopy dari file kita atau dokumen kita. Berarti di sini sudah berhasil. Baik, mungkin hanya sekian video dari saya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.